Pernah sadar nggak sih kalau setiap hari kita itu sebenarnya megang sebuah alat yang kekuatannya luar biasa? Alat ini bisa dipakai untuk membangun istana yang megah, tapi juga bisa meratakannya dengan tanah. Dan alat itu adalah kata-kata kita. Yuk kita coba bedah bareng kekuatan yang sering banget nggak kita sadarin ini. Coba deh bayangin, setiap hari itu ada ribuan kata yang keluar dari mulut kita. Rata-rata nih sekitar 5.000 kata buat wanita dan 3.000 buat pria. Tapi ini bukan soal banyak-banyakan loh. Yang paling penting dan yang jadi penentu dampaknya itu bukan jumlahnya, tapi kualitas dan niat di balik setiap kata yang kita ucapkan. Ada sebuah kiasan kuno yang menurut saya pas banget buat ngegambarin kekuatan ini. Perkataan kita itu diibaratkan seperti percikan api. Kecil kan? Tapi satu percikan api bisa loh nyalain api unggun yang hangat buat kita semua. Tapi percikan api yang sama juga bisa memicu kebakaran hutan yang menghancurkan segalanya. Kekuatannya sama, tinggal arahnya aja yang beda. Dan sayangnya sejarah udah ngasih kita banyak banget contoh nyata tentang betapa dahsyatnya kalau api itu dipakai buat menghancurkan. Di tahun 1994 di Rwanda, ada 800.000 nyawa yang hilang hanya dalam waktu 100 hari. Sebuah genosida yang sangat mengerikan. Dan tahu nggak, ini semua nggak dimulai dengan peluru atau parang, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih halus, yaitu kata-kata yang disiarkan lewat radio. Terus gimana caranya kata-kata bisa memicu kekejian separah itu? Jawabannya adalah lewat propaganda yang sistematis. Kelompok minoritas Tutsi waktu itu terus-menerus dilabeli dengan sebutan-sebutan yang nggak manusiawi. Mereka disebut kecoa. Kata-kata ini diulang terus dan terus sampai kebencian itu tertanam dalam di benak banyak orang. Nah, ini dia pelajaran pahitnya. Jauh sebelum ada satupun tindakan kekerasan fisik, udah terjadi kekerasan verbal yang merendahkan martabat manusia. Sampai pada titik di mana tetangga bisa membunuh tetangganya sendiri karena mereka sudah termakan narasi bahwa tetangga mereka itu bukan manusia lagi. Semuanya berawal dari kata-kata. Kekuatan yang sama, mau itu untuk membangun atau menghancurkan, juga bekerja di skala yang jauh lebih kecil, lebih personal, dan lebih intim. Di mana? Di dalam rumah kita sendiri, dalam cara kita berbicara kepada anak-anak kita. Coba anggap setiap kata yang didengar seorang anak itu seperti satu buah batu bata. Kata-kata yang positif, yang membangun, bakal jadi fondasi yang kokoh untuk kepercayaan dirinya. Sebaliknya, kata-kata negatif, kritik yang tajam, apalagi hinaan, itu bakal jadi retakan di jiwa mereka, menumbuhkan rasa minder yang bisa jadi mereka bawa seumur hidup. Oke, setelah kita tahu dampaknya sedahsyat itu, pertanyaannya sekarang jadi sangat pribadi kan? Gimana kita mau pakai kekuatan ini? Ada dua arena utama nih, di mana kita bisa memilih untuk jadi arsitek kebaikan lewat kata-kata. Yang pertama, jelas adalah bagaimana cara kita berbicara kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, nah ini yang sering banget terlupakan, adalah bagaimana cara kita berbicara kepada diri kita sendiri. Setiap kali kita berinteraksi sama orang lain, setiap kalimat yang keluar itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau pilih kata-kata yang bikin semangat mereka naik, atau justru yang bikin mereka down? Apakah kita mau bicara dengan sabar dan empati, atau malah dengan menghakimi? Setiap pilihan kata kita itu ngebentuk dunia di sekitar kita loh. Tapi, mungkin medan pertempuran yang paling penting itu justru ada di dalam kepala kita sendiri. Suara-suara negatif di dalam diri itu seringkali jadi musuh terbesar. Nah, cara melawannya itu bukan dengan diam, tapi dengan mendeklarasikan kebenaran. Waktu pikiran kita bilang, kamu gagal, kita harus jawab dengan lantang. Saya berharga, saya mampu, saya ini pemenang. Oke, lalu dari mana semua kata ini berasal? Sebenarnya prinsipnya sederhana banget. Apa yang kita ucapkan, baik ke orang lain maupun ke diri sendiri, itu hanyalah luapan dari apa yang memenuhi hati dan pikiran kita. Jadi kalau mau mengubah perkataan, kita harus mulai dari sumbernya, yaitu dari dalam. Jadi, kita kembali lagi pada kesadaran penuh bahwa kekuatan yang luar biasa ini ada di tangan kita semua, setiap hari. Setiap hari itu adalah kesempatan baru buat kita memilih. Apakah hari ini kita mau menyalakan api yang menghangatkan atau api yang membakar? Kita udah lihat buktinya kan? Kata-kata yang salah bisa menghancurkan sebuah bangsa. Tapi, potensi sebaliknya juga sama besarnya. Kata-kata yang tepat, yang penuh kebenaran, yang penuh kasih, itu punya kekuatan untuk membangun dan bahkan memulihkan satu generasi. Maka dari itu, pembahasan kita kali ini nggak akan saya tutup dengan sebuah kesimpulan, tapi dengan sebuah ajakan yang sangat personal.
Ini bukan tentang rencana besar di masa depan, tapi di sini, saat ini, hari ini. Coba pikirkan, satu saja perubahan kecil apa yang akan Anda pilih dalam menggunakan kata-kata Anda untuk mulai membangun dunia yang lebih baik, dimulai dari orang terdekat dan dari diri Anda sendiri.